Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakasek Siswa dan Wakasek Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari pengembangan kompetensi guru PJOK. Tugas akhir saya selama kegiatan kemarin, mungkin Bapak Ibu lihat saya selama kegiatan beberapa bulan ini, Jum dan 1 minggu kemarin saya izin tidak bisa hadir ke sekolah karena ada kegiatan PKG ini. Bapak Ibu, tugas akhir saya menyusun tentang rencana tindak lanjut. Di sini saya membuat judul Festival Ganas Setali. Festival Ganas Setali ini singkatan dari Festival Galasin Antar Kelas dan Sekolah Tanpa Bullying. Dari ini ada 2 acara gitu. Satu di lapangan itu Galasin, yang kedua di dalam ruangan itu tentang bagaimana caranya sekolah kita terbebas dari bullying, berbasis SEM dan pada program P5. Bapak Ibu, latar belakang saya mengambil festival Ganas Setali ini. Peserta didik khususnya generasi muda kurang familiar dengan permainan tradisional yang kaya akan nilai budaya dan manfaat bagi kesehatan. Yang kedua, peserta didik cenderung lebih banyak mengakses informasi melalui internet yang tidak selalu mendidik dan berdampak negatif pada perilaku peserta didik. Yang ketiga, mungkin kita sudah tahu bahwa permainan di HP telah menggantikan aktivitas fisik yang seharusnya dilakukan oleh anak, sehingga berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Yang selanjutnya, yang keempat, terjadi penurunan moralitas pada peserta didik yang ditandai dengan meningkatnya kasus bullying. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan karakter yang lebih intensif. Dan program ini membangun kepemimpinan siswa dengan memberikan voice, suara siswa tentang pemilihan olahraga, memberikan choice pilihan kepada siswa terkait olahraga mana yang akan diikuti, dan serta menumbuhkan ownership kepemilikan dengan memilih murid sebagai subjek pembelajaran. SEM, apabila Ibu yang belum tahu, SEM ini adalah Sport Education Model, yang artinya suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model ini memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Menurut Daryl Sidentok tahun 1994. Mengutip dari Kemendikbudristek tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Jadi sebenarnya berkaitan ya Bu, Bapak Ibu, karena SEM ini yang berasal dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Jadi sebenarnya SEM ini sebenarnya kalau saya kaitkan dengan kegiatan kita di sekolah sehari-hari, bahwa kita sudah melakukan SEM ini dari tahun ke tahun. Karena setiap kegiatan kesiswaan pasti itu datangnya dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Dan guru itu hanya memantau saja. Karena saya baru tahu bahwa itu adalah SEM, mungkin dengan adanya PKG ini, alhamdulillah, jadi lebih paham bahwa oh ternyata itu adalah SEM untuk kurikulum sekarang. Tujuan program yang saya ambil ini dan memberikan pemahaman kepada peserta didik
mengenai permainan tradisional yang dapat mendukung perkembangan fisik dan sosial mereka, sekaligus melestarikan budaya lokal. Karena kita setelah saya melakukan asesmen awal terhadap siswa peserta didik hari ini, kenapa saya mau mengambil permainan tradisional? Karena rata-rata peserta didik itu tidak tahu yang namanya galasin, kubak sodor, ataupun setiap daerah pasti berbeda. Kadang-kadang kalau kita dulu mungkin Bapak Ibu main pasti tidak lepas dari yang namanya peces, atau main karet, gatrik dan lain-lain ya. Sementara itu sekarang sudah tergeserkan dengan yang namanya permainan di HP. Nah, saya ingin mengurangi dampak perilaku malas bergerak peserta didik akibat pengaruh gadget dan meningkatkan daya tahan fisik serta kesehatan tubuh peserta didik. Jadi kalau kita lihat ke kelas-kelas pun anak-anak seperti tadi tidur, main HP, kegoleran kalau tidak ada guru. Dan yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat dalam pemilihan olahraga yang ingin diikuti dan memperkenalkan konsep kepemimpinan melalui penunjukan kapten tim. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan voice, choice, dan ownership di antara peserta didik. Yang keempat, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk terlibat dalam pemilihan olahraga yang ingin diikuti dan memperkenalkan konsep kepemimpinan melalui penunjukan kapten ini. Yang kelima, melalui program ini diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik, mencegah perilaku bullying, serta meningkatkan nilai-nilai moral yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Masih banyak ya Bu, Bapak Ibu, bahwa di kelas-kelas terdapat kenapa anak-anak ternyata ingin pindah sekolah, pindah kelas, karena ternyata di dalam kelasnya ada lingkungannya kurang nyaman. Setelah kita telusuri, ternyata ya kasus bullying, karena kasus bullying itu kalau dibandingkan sekarang dengan dulu mungkin beda ya. Kalau kita disebut orang tua dulu dibalas di way gitu, bukan bullying. Kalau sekarang kan untuk verbal dan non verbal saja sudah namanya bullying. Selanjutnya, meningkatkan nilai-nilai moral yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Yang keenam, program ini dirancang sebagai bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya untuk membentuk siswa yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, mampu bekerja sama dan peduli terhadap sesama. Capaian yang diharapkan oleh saya adalah dalam kegiatan ini, peserta didik dapat menguasai dan melestarikan permainan tradisional dalam kegiatan fisik. Mau di sekolah maupun di daerahnya ataupun di kampungnya, peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional ini. Karena mulai hari ini permainan tradisional itu jarang ditemukan di kampung-kampung. Dan rata-rata anak-anak kalau nongkrong sedikit saja, anak-anak pasti main game. Mabar, kalau enggak ML, ya Minecraft yang paling ya. Terus peserta didik lebih aktif berolahraga sehingga terjadi peningkatan kebugaran fisik dengan pengurangan keluhan kelelahan. Karena mulai hari ini mungkin dari usia 3 tahun anak-anak itu sudah memegang HP. Mungkin kita sebagai orang tua juga lihat bahwa anak-anak itu lebih cenderung nyaman di rumah karena bermain HP daripada bermain di lingkungannya sendiri. Terus pencegahan perilaku bullying dan penguatan dalam peningkatan karakter positif siswa. Capaian yang selanjutnya adalah peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai profil Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah dapat secara maksimal untuk kegiatan olahraga dan kebugaran. Yang capaian yang diharapkan terakhir adalah komunitas belajar sekolah aktif mendukung pelaksanaan program baik guru, staf maupun orang tua. Langkah-langkah kegiatan yang saya rancang adalah yang minggu pertama adalah berdiskusi dengan Bapak Ibu
dengan kepala sekolah dan staf tentang rencana realisasi program Festival Ganas Setali dan perencanaan modul. Guru PJOK menjadi pelopor diskusi dan melibatkan peserta didik dalam diskusi rencana program. Setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kalau kepala sekolah mungkin mengizinkan, terus berdiskusi dengan Bapak Ibu, saya langsung berdiskusi dengan anak-anak karena program ini harus melibatkan anak-anak secara langsung peserta didik. Jadi, dan minggu keduanya menyebarkan angket melalui Google Form tentang olahraga tradisional yang mereka senangi. Jadi kita pilih beberapa, kasih pilihan antara galasin dan lain-lain. Yang penting kita ini masuk dalam permainan tradisional yang mereka senangi ya. Pembelajaran permainan tradisional galasin dan pembuatan poster anti bullying. Jadi setiap kelas membuat poster anti bullying. Nanti akan dipamerkan di ruang BLA, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Dan minggu kedua ini persiapan Festival Ganas Setali. Jadi di minggu kedua ini pasti akan sibuk dengan menyebarkan angket, kita membuatkan modul, terus persiapan Ganas Setali. Minggu ketiga pelaksanaan Festival Olahraga Tradisional Galasin, pameran poster, deklarasi anti bullying, dan evaluasi program. Jadi setelah kegiatan antara 1 hari atau 2 hari kita langsung evaluasi. Evaluasinya itu langsung dengan kepala sekolah, dengan guru dan melibatkan siswa peserta didik sebagai panitia dan peserta. Struktur program dan mitra komunitas belajar. Waktunya Festival Ganas Setali adalah program P5 yang dilaksanakan pada bulan Desember. Rencana saya seperti ini. Selama pekan Rabu dan Kamis, saya mengambil 2 hari. Meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan, festival atau pameran dan evaluasi. Tempat pelaksanaan program Festival Olahraga Tradisional Galasin ini dilaksanakan di lapangan olahraga, pemberian materi di kelas, dan saat apel pagi ataupun saat setelah sholat duha, pameran poster di gedung PLK. Target peserta program Festival Ganas kali ini adalah seluruh peserta didik pada jenjang kelas 10 dan kelas 11, RPL, TBSM, dan TKJ. Mitra KBS atau komunitas belajar sekolah yang berperan koordinator P5, guru, tenaga pendidik yang terkait serta wali kelas yang menjadi jembatan antara sekolah dan wali murid. Saya mengambil tema ayo lestarikan permainan tradisional, sehatkan tubuh, kuatkan jiwa. Kapasitas yang dimiliki oleh kelas dan sekolah sudah tentu ya, sekolah memiliki kepala sekolah, mau mungkin guru, tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kelas 10 dan ke-11 dan kelas 11 masing-masing 4 kelas, ada 8 kelas dengan siswa masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, yaitu ada yang menjadi pemain nanti, terus ada yang menjadi panitia. Jadi panitianya diambil dari setiap kelas, bukan hanya kita menugaskan OSIS, tidak, tapi setiap kelas akan diambil menjadi panitia. Terus jadi wasitnya adalah dari siswa. Terus menjadi ofisial, saya mah jadi ofisial siswa tadi bisa. Saya mah jadi pemain berapa, berarti berapa ditentukan. Terus saya mau menjadi supporter aja atau penonton, jadi tim horek, ada seperti itu. Terus dan tim kewirausahaan, tim jualannya nanti dan jadi bazar. Dan tim dokumentasi setiap kelas. Untuk ditugaskan berkaitan dengan permainan Ganas Setali ini dalam model pembelajaran saya. Sekolah memiliki lapangan yang cukup sehingga dibagi 2 lapangan galasin, 1 lapangan laki-laki dan 1 lapangan perempuan, bisa di lapangan voli ataupun di depan halaman sekolah yang di depan. Mungkin bisa juga dipakai 3 lapangan. Sekolah mempunyai gedung untuk kegiatan di dalam ruangan pameran anti bullying. Jadi ada pamerannya. Rencana evaluasi saya adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi. Setelah pelaksanaannya bisa hari Jumatnya langsung ataupun bisa minggu depannya hari Senin. Bersama kepala sekolah, guru, staf dan perwakilan peserta didik.
Atau bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru. Apakah ini berhasil, ataukah ini sesuai dengan rencana, ataukah ini mah kurang asik gitu kan. Staf ataupun peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Evaluasi yang ketiga dalam bentuk angket melalui Google Form, didistribusikan dan diisi oleh kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah karena kegiatan program ini dilaksanakan pada bulan Desember, kemungkinan adanya banyaknya kesibukan. Sebelum kita persiapan akan study tour, terus persiapan penilaian akhir semester, dan guru-guru terlibat sehingga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan program. Yang kedua, faktor cuaca, terjadinya hujan mengakibatkan pelaksanaan kegiatan festival olahraga tradisional Galasin tertunda. Meskipun anak-anak pasti akan lebih senang dengan hujan, tapi nggak tahu kalau guru udah besar seperti kemarin mah ya. Terus cedera saat pelaksanaan kegiatan pertandingan Galasin. Ya. Kemungkinan tantangan yang dihadapinya adalah pendanaan kegiatan festival ini. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kok ada tambahan ataupun untuk materi P5 ini sesuai dengan tema olahraga tradisional. Memang di lokal olahraga tradisional ini ada kompetisinya sih secara nasional, ya. Ada ya, tarik tambang, Galasin, terus apa lagi, jangkung, musuh gitu. Ya, emang permainan tradisional ini sudah dikompetisikan. Kemarin ada tingkat nasional, tingkat daerah, ada seleksinya. Cuma kan saat kita asesmen lagi awal ke siswa di kita, bahwa untuk suit saja, suit ini angka kiri kan seperti batu kertas angka pakyu, kata-kata seperti itu. Jempol, curug, cingir angka dua-duanya ada tilu-tiluan dan diserahkan. Soalnya seperti itu. Asesmen awal kita ternyata saat saya tanya ke anak, hari-hari kamu ngapain? Nonton drakor pak, main HP pak, main dia pak. Apakah kamu tahu yang permainan tradisional ini? Naon pak, itu permainan timbangan. Nah, makanya saya mengambil ini. 2 tahun ke belakang saya pernah menugaskan siswa untuk permainan tradisional di pembelajaran olahraga yang saya belum pahami ya, bahwa ini adalah SEM dalam pembelajaran. Ternyata saat saya pahami tentang kegiatan ini, ternyata ini masuk ke dalam SEM untuk kurikulum tahun ini. Ternyata ini lebih ke anak gitu kan, yang berdiferensiasi lebih ke pembelajaran ke anak. Jadi alhamdulillah dengan adanya pengembangan guru TJK ini, saya mendapat pengetahuan baru tentang kurikulum. Meskipun saya pertama adalah kurang aktif di NGNP, dan mungkin di sini juga melihat ada kecemburuannya, mana NGNP yang lain kok bisa aktif, kenapa saya tidak gitu. Dan baru pertama kali mengikuti kegiatan ini, dan alhamdulillah mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang kurikulum. Ada pertanyaan apa Ibu? RAB tadi udah ada. RAB apa? Udah ngitung-ngitung RAB-nya belum kegiatan? Ini sih belum masuk ke RAB Pak ya. Ini baru rencana tindak lanjut. Jadi apakah ini bisa masuk ke komunitas, masuk ke program komunitas belajar sama P5 bisa ya? Apakah tidak, itu yang saya buat. Masuk Berarti kan gini, Apa? karena di P5 itu kan ada kearifan lokal. Iya. Nah, salah satunya itu aja bisa dimasukkan. Salah satu kita ngambil selain dari makanan tradisional juga olahraga tradisional, itu bisa. Bullyingnya kan sulinjannya cuma masuk tuh.
Jadi itu bisa dimasukkan, maksudnya ada berapa ya? Selama 92 jam ya, satu semester, satu tahun. Setahun. Nanti itu bisa Empat. dibagi Tiga. 3 pola ya. Iya. Kemarin yang kos yang pemilihan. Jadi bisa nanti pelaksananya gitu. Ya pelaksanaannya ini sih jadi bisa dikomunikasikan dengan guru-guru yang lain mungkin ya, bisa karena kan Kombrel ini berkolaborasi dengan guru yang lain. Tidak hanya saya saja, saya hanya membuat bahwa rencana ini apakah masuk ke pembelajaran yang lain apa tidak. Pasti kasus bullying ini masuk ke PKN, Masuk. ya. Terus Mapel PAI dan mapel yang lain mungkin ada ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya presentasikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada umpan balik dari Bapak Ibu, saya tutup cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.